Terus terang saya nggak pernah tertarik sama demokrasi. Awalnya itu aja. Pertama saya tidak pernah melihat contoh di alam manapun, di jenis manapun yang sistemnya secara natural adalah demokrasi. Wes rano, arep planet, arep makhluk, arep semut, arep kewan, nggak harus demokrasi. Jadi itu karangan. So aku bayangnya cuma gitu. Paling ya salah. Tapi bayanganku seperti itu. Terus nomor 2, demokrasi itu saya pernah ngomong, menurut saya awalnya karena ketidakpercayaan sama manusia yang lain, sehingga terjadi sistem demokrasi, dikontrol sana, ini dikontrol sana, ini dikontrol sana. Jadi dasar demokrasi adalah suudon. Ayo, wes bikin saya tambah gak tertarik. Ada lagi, ini yang ahli politik, saya pernah baca bener enggak. Ada satu ahli demokrasi yang nggak kedengeran pendapatnya, padahal dia salah satu tokoh terkenal itu. Kata dia, demokrasi itu efektif untuk untuk luasan negara tertentu, ada maksimalnya. Lebih luas daripada itu udah nggak efektif lagi. Dan luasnya kayaknya segede Swiss cuma. Itu masih efektif. Di luar itu ya wis jadi ini setan pohon kabeh. Lah iya, itu pemilihan pemimpin iki dhewe ndelok nang pohon-pohon banyak gentayangan. Apik banget ya. Saya berjanji kalau saya terpilih tidak akan ada hujan di malam minggu. Iya bisa bikin slogan yo kreativitas demokrasi. Ada saya tadi dengar katanya. Ada di daerah Jawa Barat mana gitu yang pilkadanya, kamu nggak bayangin ini cuma ada di Indonesia gitu. Jadi posternya besarnya ada gambar avatar di belakangnya. Karena dia menunjukkan bahwa dia penyelamat bumi. Dan apa ternyata demokrasi nyontoh sopo demokrasi. Makanya kalau absurd jadi kalau ngomong demokrasi terus terang saya nggak tertarik. Wes kono ngarang kok, sampai nanti tahu sendiri itu. Alat, guys, bola. Terus malas aku. Kalau melihat contoh di alam, orang mau pemilihan siapa, apa jenis ratu semut tuh yang mana? Ayo voting, gak ono ceritanya. Apa di gorila? Wih, ditelok punggungnya ada silver liningnya, ada garis putihnya, jadi pemimpin otomatis wahyo selesai. Dan di mana-mana mengono kuwi. Demokrasi ini cuma karangan menungso, kita tunggu sampai kapan. Aku tak sing guyu dhisik dhewe. Aku nonton wae. Jadi kalau mau tak komentar saya tentang demokrasi, komentar saya cuma ini. Nonton dan simple, padat dan mengena. Saya obatnya, Cak, lagi dipijat. Ini jamaah fokusnya udah nggak sama kita. Tahu ya. Anda harus bisa merumuskan yang Anda tepuk tangan itu apa. Kalau ini tidak ada kejelasan intelektualnya, itu nanti akan menambahi tahayul. Dan tahayul terbesar adalah demokrasi tadi itu. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngomong ke udah lumbeng jalan kepang Badi. Saya kasih informasi dulu, ini saya belum istirahat betul ini sejak dari Turki sama Kiai Kanjeng di Maroko, langsung keliling lagi tanpa istirahat di Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus setelah dari sini kita harus ke Mamuju di Sulawesi Barat dan seterusnya, sehingga kenikmatan saya sesungguhnya adalah mendengarkan semua tadi.
Terus baru aja saya ditawari pijit, belum sampai 3 menit sudah anda potong, dan saya kira sisa demokrasi untuk saya ya dipijit gitu toh. Terus dipotong pisang karo lele. Oke, saya informasikan beberapa hal di Ngatipiro. Kita sedang saat ini mulai tadi jam 4 maghrib itu mulai latihan. Dulu Anda nonton Tikungan Iblis, kemudian nonton Nabi Darurat, kemudian sekarang sedang dikerjakan drama oleh orang-orang tua di Yogyakarta yang awalnya berjudul Mahkamah Bejo. Pemimpin harus bejo aja ya. Tapi kemudian kita tidak tega kepada Mas Mahfud, akhirnya kita rubah judulnya menjadi Kaki Anjing. Jadi Allah itu kasih fenomena mengenai Gua Kahfi atau Ashabul Kahfi yang disembunyikan selama 300 tahun kalau menurut hitungan Masehi, atau 309 tahun hitungan Komariah, dengan cara ada 2 kaki anjing berjurai menjuntai di depan mulut gua, sehingga seluruh manusia di negeri itu, Syria, menyangka bahwa gua ini adalah sarang anjing, sehingga tidak seorang pun masuk selama 300 tahun itu. Bahwa di dalam gua itu oleh Allah diberi fenomena di mana ada beberapa orang yang dikejar-kejar oleh Raja Decius karena aliran kepercayaannya berbeda, kemudian mereka lari ke situ dan oleh Tuhan ditidurkan seakan-akan hanya 1 malam, padahal mereka ditidurkan 300 tahun. Nah, kita bikin cerita dengan berangkat dari situ, terus akhirnya bukan kaki anjing, disepakati oleh teman-teman, judulnya adalah Tafakur Anjing. Jadi sekarang yang mampu bertafakur tinggal anjing. Dipentaskan kira-kira tanggal 22 sampai 24 di Rumah Budaya di Ngatipiro. Ini informasi aja. Tapi penontonnya dibatasi 1 malam paling banyak 150. Kalau mau nonton lebih dari itu berarti besoknya dan besoknya lagi. Itu berarti habis hari raya. Itu untuk informasi aja. Apakah nanti akan dipentaskan di Jakarta atau tidak kita lihat, karena kita masih punya utang jazz 7 langit. Belum di Jogja, belum di Surabaya, dan belum di Semarang. Ya, mudah-mudahan Mas Beben ditagih terus ini sama teman-teman Semarang. Insya Allah tercapai. Dan saya tadi minta Mas Beben tolong browsing tentang Greenwich Mean Time yang sekarang titiknya disepakati secara internasional ada di London Selatan. Jadi jam 0 itu ya, satuan 0 time itu, 0 time itu di London Selatan. Itu hanya karena Inggris menang perang. Perancis sudah bikin sebenarnya karena kalah perang, yang jadi adalah London itu. Nah, saya minta untuk investigasi dan diteliti secara kosmologis. Jazz 7 langit ini sebenarnya menggambarkan bahwa ada 7 lapisan langit. Apakah itu struktur galaksi, apakah itu apa yang Sabrang mungkin lebih tahu. Pokoknya ada 7 yang Allah selalu sebut Sab'a Samawat. Pada saat yang sama ada 7 lempengan juga di dalam di bumi, dan semuanya berbentuk jajaran genjang. Dan kalau kita melihat struktur keseluruhan dari jajaran genjang jagat raya alam semesta ini, maka titik pusatnya adalah Ka'bah. Jadi Greenwich Mean Time sebenarnya adalah Ka'bah. Tapi juga tidak usah diperjuangkan agar berubah dari London ke Ka'bah. Tidak usah, biarin saja. Karena manusia memang disayang Allah karena kesalahan-kesalahannya. Supaya Allah bisa memaafkan, maka Anda harus bikin kesalahan. Jadi mulai hari ini perbanyaklah kesalahan-kesalahan Anda, karena Allah mengatakan sebanyak-banyak dosamu masih lebih banyak ampunanku. Setinggi apapun gunung kesalahanmu dan dosa-dosamu, masih lebih tinggi gunung permaafanku. Jadi aku fatwakan mulai hari ini, banyaklah berbuat salah. Lakukanlah minum-minum, melacur dan lain sebagainya sebanyak mungkin.
supaya Allah punya peluang untuk memaafkan Anda. Kalau tidak, nanti Allah tidak bisa menjalankan demokrasi yang diciptakannya sendiri. Apa dengar? Informasi berikutnya supaya kita cepat ngomong ya. Ini teman-teman di Kadipiro juga menerbit, teman-teman sastrawan berkumpul. Tadi pagi ada yang meninggal satu, jadi ini sudah tua-tua. Kalau Tuhan dicecil sabulan situ ya. Bulan kemarin satu orang penyair sebelum menerbitkan 1000 puisi, Mas Budi Ismanto dipanggil Allah. Pas berangkat mau baca puisi dipanggil. Ini Mas Hari Leo ini baca puisi setiap bulan sekali. Baru akan baca puisi lusa di Taman Budaya dipanggil juga. Nah, teman-teman yang tersisa membuat majalah Sabana ini. Ini majalah sastra, tidak menyaingi Horizon. Pokoknya Jogja menerbitkan ini. Ini covernya untuk bisa Anda bikin picture di BBM atau WhatsApp, bisa di capture. Ini harganya 1.250. Covernya 125 ya 1.250 rupiah dengan judul-judul ada judul Maaf Sastra Tidak Mampu Menghancurkan Manusia, ditulis oleh Joko Umbaran, satu perenungan tentang peradaban yang sangat fenomenal. Harganya 2.250. Jadi ilmu yang dalam ini harganya sebatang rokok setengah. Terus Sastra Tidak Mati di Zaman Edan, ini juga artikel yang sangat bagus. Harganya juga 2.250. Jadi ilmu sangat murah di Indonesia. Sastra Masyarakat Kebun Teh harganya cuma 1.500. Terus ada tulisan dari aktivis sastra di kalangan SMA, mereka menyangka remaja tak butuh sastra. Ini satu hasil penelitian yang bagus juga, harganya 1.750. Terus ada cerita-cerita mengenai ngamen puisi di Jerman. Jadi seluruh wacana dan pengalaman yang macam-macam ini harganya cuma dua batang rokok juga. Terus tukang kebun peradaban bernama Umbu Landu Paranggi, ini kisah mengenai guru saya. Satu-satunya yang saya akui sebagai guru saya. Harganya juga 2.500. Jadi begitu murahnya. Puisi sebagai ziarah dan pewartaan diri 2.500. Cakrawala Panguraan. Panguraan Anda sudah pernah mendengar ya. Tata ruang dan filosofi kota Jogja di set up dari puncak Gunung Merapi sampai Laut Selatan, di mana Ratu Laut Selatan sudah oleh Gus Dur sudah dikirimi jilbab dan dipakai sampai hari ini. Dan ada ajaran di Jogja bahwa ada urut-urutan jalan dari Tugu sampai rel, dari rel sampai Tugu Terang Bulan, dari Terang Bulan sampai kantor pos, dari kantor pos sampai keraton. Itu jalannya adalah berdasarkan saran tentang perjalanan hidup manusia. Yang pertama harus menentukan jalan utamanya apa, maka jalannya bernama Margo Utomo. Margo ini jalan dalam bahasa Jawa, dan jalan ini merupakan idiom lazim dari semua ajaran. Agama Islam juga memakai kata jalan untuk berbagai macam dasar ajarannya. Sirotol mustaqim, sirot artinya jalan, syariat, syari artinya jalan, torikot, torik artinya juga jalan. Cuman ada jalan raya, ada jalur, ada lajur. Nah, untuk yang belum dengar, pertama Anda harus menentukan jalan utama yang kamu pilih apa. Kalau Anda sudah memilih S1-nya, baru Anda dadio wali sing ngumbara, jadilah wali yang mengembara, bahasa Jawanya malio boro. Kalau Anda sudah mengembara secara spiritual dan intelektual, Anda melakukan eksplorasi, eksperimentasi, mendapatkan inovasi, invensi dan lain sebagainya, maka Anda akan menemukan jalan Margo Mulyo. Anda akan naik dari kebenaran kebaikan, meningkat satu lagi menjadi mendapatkan kemuliaan hidup. Karena mulia itu lebih tinggi dari baik, lebih tinggi dari benar, bahkan lebih tinggi dari indah. Itu sampai Tugu Terang Bulan. Sampai kantor pos. Dari kantor pos ke keraton di mana ada alun-alun, itu
Kalau Anda ke Jogja itu namanya Jalan Panguragan, di mana Anda sudah transenden dari dan sudah tidak kagum lagi sama apapun yang hebat-hebat. Anda sudah mengerti hakikat hidup, Anda sudah putus pamriksa, Anda sudah mencapai puncak makrifat, Anda sudah mencapai apa yang sejati, Anda sudah ringan seperti kapas, Anda tidak lagi terbebani oleh dunia, dan bobot Anda bukan lagi bobot materi, tapi bobot Anda adalah bobot cinta kepada yang sejati. Itu namanya Jalan Panguraan. Nah, di sini ada tulisannya berjudul Cakrawala Panguraan. Ilmu yang luar biasa itu harganya 2.250. Kalau ditambah lagi keraton itu sebelah selatan, jadi ada tatanan interkontrol di dalam tata pemerintahan, politik di selatan, kemudian nanti dia melakukan interkontrol dengan agama, yaitu masjid di sebelah barat alun-alun, kemudian pasar di sebelah utaranya alun-alun, pasar Beringharjo, kemudian nanti kebudayaan dan hukum ada di timur alun-alun. Itu semua adalah tatanan di mana bidang-bidang dalam penggarapan pembangunan suatu negara atau kerajaan berdialektika dan saling mengontrol. Di tengah-tengahnya adalah alun-alun, di situ wilayah yang malam ini disebut demokrasi. Pura wisata yang kemarin tempat dangdut mulai 3 hari yang lalu oleh Kiai Kanjeng, saya dan semua pengurusnya kita resmikan menjadi pusat kebudayaan Yogyakarta, mendampingi pusat-pusat yang lain, dan akan kita isi dengan kreativitas yang bermacam-macam. Ini informasi mengenai majalah Sabana. Terus saya singkat, ada merajut kembali peradaban Nusantara, ada macam-macam tulisan. Semua tulisan dan ilmu ini kalau dijumlah harganya 22.000. Jadi sangat murah. Kalau Anda tidak beli ini berarti Anda lebih murah daripada 22.000. Itu. Nah, ini kalau beli ini sebenarnya mau saya taruh sini. Sebab majalah ini tidak disponsori siapapun, biayanya dari saya pribadi. Tidak dengan sponsor, tidak dengan backing, tidak dengan pemilik modal, tidak dengan apapun. Saya bisa, saya terbitkan, dan bukan saya cuma support aja. Gitu loh, saya cuma ngawasin, ngeliat-liat kan gitu. Ini lukisannya Untung Basuki. Untung Basuki itu seorang Katolik, pencipta Mars MTQ. Mars Musabaqah Tilawatil Quran diciptakan oleh seorang Katolik soleh. Kurang plural biaya Indonesia. Kok Amerika muruk-murui pluralisme, ndasmu pecah. Kita dari dulu udah plural, udah karu-karuan. Kita itu sudah campur-campur, udah karu-karuan. Uang yang masuk ya, Untung ini saya larang masuk Islam. Tunggu rasa mlebu Islam dulu mau baca. Mesake kayak kancamu ming sithik Kang tadi kono. Gitu. Dan lagi kalau kamu masuk Islam kamu ngurus nyusahin orang sholat. Kok nyusahin salah, sikile ngadeg siji ngene iki ora iso menggo. Jadi kalau dia sujud itu mau ini sret. Jadi dia butuh 1 meter kali 1 meter. Kayak sithik kayak awakmu tok, ngerasa Islam Katolik aja. Tuh. Loh, begitu rileksnya hubungan kita kok di Ma'iyah ini, begitu santainya. Dia kalau masuk Ma'iyah, dia namanya bukan Aloysius Untung Basuki, tapi Ahmad Untung Basuki. Terus dia, oke, minal aidin, bil minal apa? Sorry, bin minal aidin, pokoknya dicampur-campur kata-kata Islam, dicampur-campur karuan. Tapi dia dicatat oleh Indonesia sebagai pencipta Mars MTQ, dan dia yang termasuk baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kepada orang Katolik. Ini Indonesia dihapusi kabeh, agama dihapusi. Rumah sana Islam jajannya ya ora, rumah sana Katolik jajannya ya ora, ya tetap orang Indonesia. Indonesia lebih tinggi dari agama-agama. Kita ingin nungguin gitu loh, hapusan kabeh. Ini bukan pernyataan, ini cuman kenikmatan aja melihat orang Indonesia yang ndadi itu. Ndadi itu bukan dadi. Jadi dulu ada to have, kita tingkat menjadi to be. Terus Shakespeare mengatakan to be or not to be, that's the question. Yang gitu. Kemudian saya pribadi tidak setuju sama to be, saya tidak mau to be dari dulu, nggak mau jadi apa-apa saya. Sebab aku sudah punya tetangga di desa namanya Kastubi.
mantri pasar. Jadi aku nek dikongkon to be or not to be lah, to be bagiannya back kiwa kelebon terus gak tubi-tubian. Nah sekarang ada bukan to be tapi pretend to be or look like to be. Itu namanya ndadi ditambah n. Dadi itu menjadi, kalau ditambah n seolah-olah jadi. Jadi ndadi presiden. Memang dia faktanya presiden, tapi sebenarnya substansinya dia seolah-olah presiden, seolah-olah wakil rakyat, seolah-olah bupati, seolah-olah ilmuwan, seolah-olah guru, seolah-olah menteri, semua ndadi. Nah, nanti kita omongkan bersama-sama cirinya orang ndadi itu bagaimana. Dan di Indonesia ini saya kira peradaban ndadi sudah lengkap, sudah sempurna, insya Allah mendapat ridho dari Allah SWT. Ya. Jadi ini harganya 22.000. Nek gak tuku gak rene meneh. Apa nih? Oh, saya tadi itu bawa sendiri bagasi, dan bagasi ini karena Air Asia cuma 15 kilo, padahal tadi semua 22 kilo, terpaksa bayarnya ekstra 800 berapa lagi, gurung payu majalah. Nyeneng. Jadi saya senang sekali. Saya itu makin rugi makin senang. Makin disengsarakan oleh dunia, makin Tuhan terharu sama saya. Jadi saya itu tidak apa-apa. Bayangin saya dikasih honor untuk suatu acara, dan saya GR ini 50 juta ini di dalam amplop. Ini baru terjadi belum seminggu yang lalu. Dalam amplop. Mbah piye iki utekku iki 50 juta iki. Itu kan apa? Gitu kan. Dan saya langsung transfer duit ke sana 15 juta, ke institusi yang ke unit yang sana 10 juta, unit sana 10 juta, jumlahnya 35 juta loh. Begitu tak buka amplopnya 20 juta. Lebih tak aku ini. Dan itu loh, kebahagiaan saya di situ. Mendapat rezeki tapi habisnya lebih banyak. Dan senang sekali. Dan orangnya saya kasih tahu, terima kasih ya, Anda sudah mensupport saya sehingga sekolahan saya yang sana saya kasih 15, unit yang sana saya kasih 10, yang sana 10. Dia juga tidak hitung bahwa jumlahnya 35. Terus dia cuma bilang, iya Cak, sip, terima kasih. Loh, kurang 15 ya, tapi tidak apa-apa, saya tidak marah. Ngapain saya marah, hidup sekali di dunia, masuk marah. Gitu, tidak ada penderitaan, tidak ada sesuatu pun yang tidak kita masukkan menjadi nada-nada yang selalu indah. Karena nada indah tergantung hatimu, kan begitu. Oke, harganya 22.000. Diskon bokongmu, diskon roliku rewu orang bungkus rokok itu dengan ilmu yang luar biasa. Ada wawancara Azhadi Sirgar panjang lebar luar biasa menuju bangsa tanpa sastra loh, top gitu loh. Wah, ini cuma harganya Pak 3.000 rupiah untuk satu ilmu yang mendalam gitu loh. Di jumlah semua cuma 20. Ya, ini betul-betul harganya 22.000 tercantumnya. Gak mbati aku di video. Saya ini pengikut Rasulullah, pokoknya iki lho rek, harganya 22, perkara awakmu tukune 22 temen pancen awakmu pelit. Iya kan? Tidak punya toleransi, tidak punya apresiasi, tidak punya imajinasi. Gitu loh, kulaan 22 kok tuku 22. Lah rumangsamu olehku nambahi bagasi erasi, emang rumangsamu sapa sing bayari? Burung payu wis bayar sakmono kae. Tapi ya Allah, aku senang sekali, aku dirugikan oleh dunia, maka engkau semakin terharu kepadaku. Maka engkau akan memberi limpahan-limpahan rezeki yang jesi, yang tidak terduga-duga setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Oke, yuk saya ini masuk ke demokrasi. Jadi ya, itu ya. Saya ambil yang sederhana dulu deh. Sebelum soal demokrasi tadi, saya ambil sederhana unsur dulu. Saya kemarin waktu ma'iyahan di daerah Mancasan, di daerah Jogja Utara, itu saya terlanjur berfatwa bahwa budaya itu hukumnya fardu kifayah.
strategi harus dipertanggungjawabkan kepada majelis ulama. Tapi tak angkat awakku dhewe sebagai ketua majelis ulama mancasan. Lu kok budaya fardu kifayah? Fardu kifayah itu penjelasannya tahu kan, fardu ain itu wajib untuk setiap orang. Kalau fardu kifayah itu kalau tidak ada yang melakukan semua salah, tapi kalau ada sedikit orang melakukan semua menjadi bebas dari kesalahan. Misalnya ada orang mati, nggak ada yang datang sama sekali, berarti seluruh masyarakat salah. Tapi kalau ada yang datang 3 orang aja, maka 3 orang ini akan membatalkan kesalahan semua masyarakat. Itu namanya fardu kifayah. Budidaya atau kemudian kita singkat budaya itu hukumnya fardu kifayah, supaya Anda tidak jadi jaran kepang. Kalau jaran kepang itu makan padi, karena tidak punya budaya, dari sawah langsung dimakan. Kalau ada budaya, di dalam budaya ada upaya akal, upaya pemikiran, upaya inovasi, ada ijtihad, ada teknologi, ada ikhtiar untuk merubah sesuatu menjadi lebih indah dan lebih enak. Dari ketika di sawah namanya padi, begitu diambil dari sawah namanya gabah. Ketika dia sudah ditutu atau dimasukin hiler atau pabrik padi, dia menjadi beras dan menir. Begitu dia dimasak, dia menjadi beras dan karak, kan gitu. Nah, perjalanan transformasi dari padi ke nasi tadi namanya budaya. Jadi kalau tidak ada melakukan pembudidayaan padi menjadi nasi, berarti semua orang akan makan padi. Kalau orang barat semua makan padi. Jangan kaget kalau Anda ke Amerika, di sana disuguhi padi. Di mana-mana, di Inggris, semua makan padi. Karena mereka tidak bisa membedakan antara padi dengan gabah, dengan beras, dengan nasi. Karena mereka hanya punya satu kata, rice. Gitu? Jadi kalau ada orang Amerika bertamu ke rumah Anda yang want rice, sure, Subono. Nah, itu jadi jihan. Makanya lagunya jaran kepang mangan pari, kan gitu kan lagunya. Jadi betapa detailnya bahasa kita ini sudah pernah saya ceritakan soal padi, tapi pokoknya intinya adalah Allah itu ngejam sama Anda. Allah kasih kayu, pohon, Anda bikin kursi, kan gitu. Anda bikin meja, Anda bikin tiang. Allah bikin logam, Allah bikin logam, Anda bikin gitar, Anda bikin gamelan, Anda bikin segala macamnya. Itu Allah ngejam sama Anda. Nah, budidaya itu hukumnya wajib, harus ada di antara manusia, dan itulah pekerjaan kekhalifahan namanya. Kalau tidak, jadi padi dikhalifai menjadi beras, beras dikhalifai menjadi nasi. Itu pekerjaan khalifah. Tuh. Nah, sekarang jenis-jenis kekhalifahan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ada misalnya ada sindiran-sindiran dari lagu-lagu Jawa di anak-anak. Misalnya kalau ada dayoe teko Bapak Kano Raimu dayoe teko beberno kloso klosone bedah tambalen jadah jadahe mambu pakakno asu asune mati buangan kali kaline banjir buangan pinggir gelekno pinggir. Terus pinggirnya apa? Nah, jadi ini ada 2 dimensi, bahwa orang Jawa, orang Timur itu memiliki pola manajemen naluriah. Jadi opo wae iso digadhukke. Bayangin, dayoe teko beberne kloso masih kompatibel itu. Tapi begitu klosone bedah tambalan jadah lah, muter lagi kloso ditambal jadah. Nah, di satu sisi orang Jawa, orang Timur memiliki pencarian yang luar biasa.
Ini agak sedikit serius ya saya. Pencarian yang luar biasa, yang kemudian tidak kita pakai lagi. Orang Timur menemukan satuan waktu misalnya tidak 1 minggu, tapi 1 pekan. Jadi kalau Anda sekarang pakai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, orang Jawa pakai Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Akhirnya tradisi dan modernitas digabung, lahirnya Senin Pon, lahirnya Jumat Kliwon. Sekarang sudah tidak ada lagi, sekarang lahirnya Senin atau Selasa atau Rabu. Karena sudah tidak dipercaya yang namanya Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Ini semua sebenarnya hasil budaya, hasil budidaya. Dan semua harus kita pelajari aslinya. Karena kearifan 5 dengan kearifan 7 berbeda. Itu pun 7-nya kita kan 7 yang aneh. Di Arab ya 7, di Barat ya 7. Kalau melihat asal-usul filosofinya hari 7 kali ini, jadi pertama Ahad, disitulah orang mulai bekerja. Hari Ahad, hari Minggu. Kemudian 5 hari dia bekerja sampai hari Kamis. Maka setelah hari Kamis, nama harinya tidak meneruskan nama angkanya. Jadi kan Ahad 1, Isnin, Sulasa, Arbi'a, Khamis, wa ba'da Khamis Sitta, walakin la Sitta, walakin Jum'ah. Karena saran pada hari ke-6 adalah saran untuk berkumpul, saran untuk menghitung kembali. Maka namanya Jum'ah. Ya Jami'ah. Jum'ah. Ya. Anda berkumpul untuk melakukan review gimana seminggu kemarin, 5 hari kemarin gimana kerjaan kita. Yuk kita dandanin gini. Setelah ada review sosial, baru hari Sabat, hari perenungan pribadi. Anda dengan keluarga di rumah, Anda ambil jarak dari lingkungan sosial supaya Anda melakukan refreshing. Maka pada hari Ahad besoknya Anda mulai bekerja dengan kesadaran baru, dengan semangat baru. Tapi kan sekarang terbalik. Justru hari pertama harus kerja, kita libur. Gusti Allah bingung, ya apa arek. Aku kait siap-siapnya ada libur arek. Ya apa arek. Tapi ya enggak apa-apa, akhirnya sekarang malaikat sudah hafal. Ini Ahad lagi berarti mulai loh ya. Gini. Wah kadung tangi, so aku mangulang gitu. Akhirnya malaikat bangun paginya waktu hari Senin. Ya sudah enggak apa-apa, wong itu cuma nama, akhirnya gitu kan, what is in name. Apa tuh nama kan tidak penting gitu. Nah diterus-terus nama tidak penting juga menyakitkan hati. Bener nama tidak penting. Bener, namamu siapa? Darsono siapa? Loh, saiki nek jenenge Lukman tak celuk Darsono kira-kira aku. Pokoknya tiap hari anggere ketemu gue aku nyeluk, "No, piye, no." Dar, ya wajar. Marah enggak Anda lama-lama? Jadi nggak bisa Anda bilang what is in name. Ngawur aja. Kalau nama Muhammad ya Muhammad, jangan diganti Karjo. Aku adane ya apa kok. Asyhadu anna Karjo Rasulullah. Jin tu kabeh. Kalau kan dengar jenenge Karjo. Iya. Jadi nggak bisa buat di sini. Maka bedanya masyarakat timur dan barat adalah masyarakat timur sangat concern terhadap nama anaknya. Terserah metodenya bagaimana. Ada metode sak ketemunya barang yang dilihat bapaknya itulah namanya. Di Ponorogo itu ono arek jenenge Cikra, jenenge Gudel, jenenge Pawan. Ada Pawan itu kan tempat sampah itu. Jadi di Ponorogo saya tahun 63 masuk Ponorogo di desa itu koncoku jenenge itu Gudel, Pawan, Cikra, Sapu, Pacul, Garang. Oh, banget. Itu di Ponorogo. Aneh juga, Jawa tapi punya kecenderungan tersendiri. Sementara kalau di Jombang kan tahu sendiri kan. Syukur. Nanti kalau sudah tua disebut subur Jombang. Ada ideologinya, yang penting dia subur. Mudah-mudahan dia benar-benar subur hidupnya, gitu loh. Terus apa mana?
Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid ini yang membuat Mesir tidak bisa masuk Piala Dunia. Karena dia tanding sama, kalau tidak salah waktu final di tahun berapa itu, Gus Dur mulai jadi presiden itu di Mesir, tanding untuk masuk Piala Dunia. Hasilnya 1-0. Karena Presiden Indonesia namanya Abdurrahman Wahid. Nek Wahid masuk dia Piala Dunia. Lagi Wahid ini Messi itu jadi 1-0 kalah deh. Itu orang Mesir marah sama orang Indonesia gara-gara presidenmu namanya Abdurrahman Wahid, mestinya Abdurrahman Wahid. Jadi 1-1. Kita menang ini asli. Karena orang Mesir itu sama kita sangat cinta. Kita aja yang nggak tahu bahwa mereka sangat cinta sama kita. Ya. Ngomong apa nih? Aku sama Gus Dur ini saya langsung lupa semuanya saya. Jombang. Kalau nama orang Jombang ya Muhammad Ainun Najib. Stop kafe lah punya orang Jombang. Ponari gak asli Jombang mesti ada. Ini ya. Orang Indonesia itu kan gitu gobloknya. Asal sudah seneng semuanya dianggap baik. Kalau kalah ya semua dianggap jelek dan salah, ya toh? Kalau sudah menang tuh semua baik. Apa ya apik wis, angger Jokowi apik kabeh. Wis. Gitu kan? Nek sing kalah elek kabeh. Saya kira itu yang harus didandanin di Ma'iyah. Anda tidak boleh punya cara berpikir yang tidak objektif seperti itu. Semua orang ada baiknya, ada buruknya, ada salahnya, ada benarnya. Maka di Indonesia sekarang Anda harus punya ketegasan. Soekarno menurut Anda sebenarnya bagaimana? Soeharto bagaimana? Sekarang Soekarno pahlawan, Taufik Kemas pahlawan. Siapa meneh? Gus Dur pahlawan apa tidak? Nanti kita harus bikin enggak Gus Dur jadi pahlawan? Ayo yang tegas. Ya. Pak Harto. Nah toh, ragu-ragu toh. Karena kita suka enggak suka, like and dislike. Gitu loh, like and dislike. Saya enggak peduli dia pahlawan apa tidak, aku enggak masalah. Pahlawan atau tidak, saya pribadi itu enggak ada masalah. Cuman Anda harus tegas. Karena kita tidak punya uswatun hasanah sekarang di Indonesia. Siapa idolamu? Siapa pancatan sejarahmu di Indonesia supaya engkau punya motivasi untuk berbuat baik? Siapa? Aku burung almarhum rek. Syahrir, oke, Syahrir, siapa lagi? Itu. Orang Cina punya judgebau, maka mereka punya ketegasan dan optimisme di bidang hukum. Di Indonesia sopo? Kita nggak punya. Pegadaian. Apa mengatasi masalah? Lupa. Ya aku angel itu menafsirkan itu. Kalau yang saya bisa menafsirkan itu orang bijak membayar pajak, itu saya bisa menafsirkan. Hanya orang bijak yang membayar pajak. Kalau orang sekedar rasional dia tidak mau bayar pajak. Kayak apa bayar pajak? Monggo gayu salungke jumlahi, kan gitu kan? Pajak ini kan soal kewajiban dan hak dan kewajiban ya mas ya. Suami kalau belum memenuhi kewajibannya, jangan minta istrimu mengabdi kepadamu. Tuhan tidak nyuruh kamu sholat sebelum dia kasih pohon, sebelum dia kasih sungai, sebelum dia kasih udara yang segar, sebelum dia kasih fasilitas alam yang luar biasa. Setelah dia kasih fasilitas, manusia bisa menikmati kehidupan, baru Tuhan minta Anda bayar pajak sehari setengah jam sholat 5 waktu. Setahun minta 1 bulan untuk Anda berpuasa, kan gitu. Itu pajak dari Allah yang ditarik ke Anda setelah Allah kasih fasilitas. Nah di Indonesia kan hak-hak rakyat masih belum melegakan hatinya rakyat. Orang masih belum lega hatinya jadi orang Indonesia. Jangankan bangga, orang untuk merasa aman jadi orang Indonesia aja belum tercapai. Maka jangan diharapkan mereka tidak tawur, jangan diharapkan mereka tidak marah, jangan diharapkan mereka taat lalu lintas. Gitu loh. Wong mereka mau taat, alah saya taat
toh yang di atas juga nggak taat. Saya berbuat baik, toh di sana juga nggak berbuat baik. Saya nggak mencuri, kenapa? Wong mereka mencuri, kan begitu kita hatinya. Nah, jadi ini soal hak kewajiban. Terus tadi soal nama, saya sebenarnya kan ngomong Jalan Kepang ya, yang manajemenal tadi, Dayo itu tadi. Jadi sekarang ini pemerintah dan rakyat Indonesia ini sering melakukan tadi, Dayo itu tadi. Sering nambal tikar dengan jadah. Jadi kalau milih pemimpin itu tidak rasional, jelas. Milih apa aja nggak rasional sama sekali. Itu namanya nambal apa? Kloso dengan jadah. Nah, ada idiomatik lain dari kebudayaan yang dititipkan ke anak-anak Jawa atau Sunda atau mana saja. Pasti saya tidak kenal yang Sunda lagunya gimana, tapi pasti ada. Jadi misalnya kalau di Jawa Timur yang saya pernah bilang Joko Pentil itu kan menunjukkan bahwa sudahlah, kamu itu jangan terlalu bagusilah, kamu itu akan berputar-putar, nasibmu itu akan, kalau bahasa Jawanya cokro manggilingan. Jadi ada lagu yang muter tidak akan pernah selesai. Joko Pentil diladil, ayo lulupin ayo buka dan ayo nongko sabrang, ayo berangkat dan ayo cici matrojo, ayo Joko Pentil diladil, ayo lulupin kalian. Podo karo nek ngimami apa kuliah ya kafirun iki ya. Mulet ae. Mulet gak leren-leren. Aku ya gelek keliru iku. Kuliah ya kafirun la abudu ma tak budun wala antum abidun ma abud wala ana abidum ma abadum wala antum abidum ma abud. Wah, muter-muter kan. Mulanya akhirnya sekarang itu satu ayat tok wis gak akeh. Kul ya ayyuhal kafirun Allahu akbar. Res. Enak saiki ngimami ku enak wis. Semua orang bisa ngimami, itulah demokrasi sholat. Semua bisa ngimami, oke. Terus ini tadi soal budaya ya. Sekarang sebenarnya soal dadi ini loh yang paling penting. Tadi sebenarnya saya ingin Mas Iswan itu menjelaskan dadi ini kan luar biasa, belum ini kaca luar biasa loh ini kali ini apa namanya mukadimahnya. Sebab selama ini kita ngomong dadi itu belum pernah mendalami betul secara epistemologis. Itu kan dari kata dadi ya. Dadi terus mendadi. Jadi misalnya saya gini, kalau dalam drama, dalam teater Rendra dan Hamlet misalnya ya. Tahap keaktoran yang pertama, Rendra berperan sebagai Hamlet, gitu ya. Ini peran yang ya masih ada Rendranya, masih ada Hamletnya. Tapi kalau sudah lebih tinggi lagi tingkat kualitas keaktorannya, sudah Rendra menjadi Hamlet. Jadi Rendra sama Hamlet sudah menyatu, tapi tetap ada dua, yaitu Rendra dan Hamlet. Lebih tinggi lagi, Rendra adalah Hamlet. Sudah lebih, Hamlet adalah Rendra dan Hamlet sudah menyatu meskipun tetap dua. Tingkat yang keempat adalah Hamlet. Rendranya tidak ada. Jadi begitu Anda melihat yang di panggung itu sudah bukan Rendra, Anda tidak ingat Rendra, itu adalah Hamlet. Itu baru aktor yang mumpuni. Itu kalau kita tarik garis ke kehidupan yang lebih real. Kalau langkah Anda itu sudah langkah Allah, gitar Anda berbunyi sesungguhnya adalah kehendak Allah yang membunyikan gitar. Omai Rama membunyikan melodi, sesungguhnya yang memetik gitar adalah Allah, gitu kan. Terus ono wingi sing ahli sufi nek kene ya sing kelas sufi, terus tak bilang ini kan yang bernyanyi sebenarnya Allah, ya mesti ae. Terus dia kutip di mana-mana. Maksud saya ini, kalau Bang Matar punya rumah ya. Iya kagak itu contoh nih kontrak. Oke, anggaplah beliau punya rumah itu ya. Warna ibu rahasia. Oke, siapakah tuan rumah di rumah itu? Bang Matar. Oke, Bang Matar
disebut tuan rumah karena dia owners rumah itu, dia yang beli tanah, dia yang beli rumah, maka dia tuan rumah. Sekarang kalau Bang Matar adalah rumah, siapakah tuan rumah di Bang Matar? Kok mertuanya? Enggak, ini serius. Siapakah tuan rumah siapakah tuan rumahmu di dirimu itu? Jawabnya B. Allah. Karena siapakah ownersnya? Siapakah yang memiliki dirimu? Allah. Jadi Allah sama kamu tidak berjarak sama sekali, karena Allah adalah tuan rumahmu di dirimu itu. Bahkan dirimu itu, apakah dirimu adalah dirimu ataukah dia adalah Allah? Ini kalau diterusin dikit ya, tingkat keaktorannya. Apakah dirimu adalah dirimu yang tidak berjarak dengan Allah karena Allah adalah tuan rumah pada dirimu, ataukah sebenarnya dirimu adalah bukan dirimu karena itu diri Allah? Maka dirimu menjadi tidak ada, yang ada hanya Allah. Ini kalau diterusin kok nggak bingung. Allah. Mau terus di demo nanti Anda. Enggak, saya hanya Anda harus punya elaborasi intelektual terhadap hakikat faktual dari dirimu, bahwa Anda itu tidak sedikit pun memiliki hak atas dirimu. Jadi hak asasi manusia itu sebenarnya istilah teknis administratif sementara untuk menyebut titipan Allah atas yang kamu sebut dirimu, tapi aslinya kan kamu tidak ada. Jadi dadi saja sebenarnya juga sudah mencurigakan. Jangankan dadi saja saya nggak setuju. Sejak saya mulai menulis tahun 69, saya sudah menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan filsafat eksistensialisme. Saya tidak pernah memperjuangkan diri saya untuk menjadi apa-apa, karena saya tidak percaya kepada gagasan saya mengenai diri saya. Saya lebih percaya kepada gagasan Tuhan tentang diri saya. Sehebat-hebat perjuangan saya masih kalah sama nasib saya di dalam ketentuan Allah. Jadi saya ngikut sama Allah. Gitu. Nah sekarang yang ada di Indonesia adalah bagaimana orang memisahkan dirinya dari Allah melalui filsafat to be atau dadi tadi. Itu pun dia pura-pura dadi, tidak benar-benar dadi, tapi dia ndadi. Jadi peragaan di mana-mana peragaan. Gimana jelasinnya? Apakah orang yang mengurusi pendidikan benar-benar mengurusi pendidikan? Jadi dia kan bukan dadi pendidik, tapi dadi pendidik. Saya kemarin di Turki jadi tamu negara 4 hari non-stop siang malam, dari jam 3:30 pagi sampai jam 12 malam lebih. Saya diajak kemana-mana melihat seluruh jantung dan paru-paru mereka, dan saya luar biasa senangnya sekaligus luar biasa sedihnya, karena begitu saya melihat kedahsyatan Turki ini, saya jadi ingat Indonesia dan saya sangat sedih. Kebetulan anak saya kelas 1 SMP yang belum bisa nyanyi sebenarnya, secara teknik sangat masih rendah, itu diundang ke sana untuk keliling ke 10 kota untuk nyanyi di stadion-stadion di 10 kota tersebut. Sehingga saya sama istri saya harus jemput ke sana sebelum dia pulang setelah 1 bulan. Dan karena orang Turki tahu saya akan ke sana, terus saya dijadwal kemana-mana. Dan saya senang sekali melihat luar biasa orang Turki ini. Orang Turki itu sudah selesai hatinya, sudah terpenuhi hak-haknya, sehingga dia tidak rewel, dia tidak nuntut macam-macam, sehingga dia murah hati kepada siapapun saja. Hari pertama turun dari airport, saya ngopi, saya sudah dapat temen, dan dia sudah nganter saya ke rumahnya, ngasih makan, kasih segala macam. Hanya ketemu di warung kopi, karena saking ikhlasnya dia kepada sesama manusia. Karena dia sudah tidak nuntut apa-apa, dia terpenuhi semuanya. Jadi orang Turki itu untuk nyapu yang bukan tempatnya aja dia mau, karena dia mencintai keindahan bersama. Bersih.
Jam 12 malam itu langsung semua alat-alat sampah membersihkan seluruh kota dan seluruh negeri, sehingga pagi-pagi kita melihat celing lagi. 2.000 anak dari sekolah Turki di seluruh dunia, 140 negara, mengirim 2.000 siswanya. Jadi dari setiap negara mungkin sekitar 30 orang, 40 orang, jumlahnya semua 2.000 dibagi sekian tim, kemudian dibagi ke 60 kota. Anak saya kebagian 10 kota. Yang ingin saya ceritakan kepada Anda adalah, ya Allah, Indonesia ini bisa membuat negara 10 kali lipat lebih dahsyat daripada Turki seandainya kita lega hatinya. Masalahnya kita tidak pernah lega hatinya. Dapat Pak Bung Karno tidak lega, gitu kan? Dapat Pak Harto tidak lega, dapat Habibie belum sampai lega, belum sampai nggak lega, dapat Gus Dur hampir lega nggak jadi, dapat Megawati ini lega apa tidak kita bingung. Nah, yang terakhir ini kita tidak ingat lagi lega dan tidak lega, sehingga tidak ada tema itu lagi, karena kita konsentrasi pada beliau. Nah, jadi kita tidak pernah sempat punya kemurahan hati sebagai manusia, dan kita belum pernah menderita semenderita orang Turki. Mungkin sedikit setting sejarah ya. Mereka 30 tahun menderita luar biasa, dan kita sebenarnya butuh 30 tahun menderita. Jadi saya berdoa, ya Allah, bikinlah kami menderita semenderita orang Turki selama 30 tahun. Kalau tidak dihajar oleh penderitaan yang sedahsyat itu, kita tidak akan pernah bangun sebagaimana orang Turki bangun. Orang Turki itu tidak ada yang sok alim, tidak ada yang rewel. Yang satu sholatnya gini monggo, yang gini monggo, udah nggak bingung-bingung lagi. Saya diajak ke masjid yang di dekat Hagia Sophia. Teman-teman bilang ini putri tidak boleh ikut Jumatan, tapi begitu saya sampai ke sana ya wong wedok ya sak embrek di jero masjid, liwat-liwat ya nggak ada masalah. Jadi tidak rewel-rewel. Jadi di sana aliran monggo sak karep-karepmu. Tidak ada orang yang sok, yang alim gitu, tidak ada. Biasa-biasa aja. Tapi kelakuannya baik, akhlaknya baik, tidak mencuri, tidak ada barang hilang, tidak ada kriminalitas, tidak ada gelandangan, tidak ada pengemis. Saya bukan pengagum Turki, saya pengagum Indonesia. Orang Turki bisa seperti itu karena pernah mengalami penderitaan yang luar biasa. Dulu mereka berkuasa hampir separuh dunia selama Ottoman berkuasa 800 tahun. Jadi yang disebut Turki sekarang hanya ibu kota dari kekaisaran, kesultanan Ottoman itu, Utsmaniyah itu. Kemudian datanglah Kemal Atatürk, seorang pendiri nasionalisme Turki. Atatürk ini menganut sekularisme yang tidak sama dengan sekularisme yang kita kenal. Sekularisme yang kita kenal adalah memisahkan secara tegas negara dengan agama. Di Turki, Atatürk sekularismenya adalah tidak boleh ada agama. Yang ada Turki. Oke, kalau memang kamu terpaksa azan silakan, tapi bahasa Turki. Sholat silakan, oke, enggak apa-apa, dah kompromi, tapi harus bahasa Turki. Jadi selama 30 tahun tidak ada sekolah Islam. Orang belajar ngaji diam-diam. Orang menderita luar biasa. Kudeta terus-menerus terjadi selama 30 tahun itu untuk mencari jati dirinya. Sampai akhirnya stabil. Sekarang ada program untuk mengarab springkan Turki, tapi insya Allah tidak akan pernah bisa menembus Turki. Karena orang Turki sudah merasa aman dengan dirinya, sudah merasa bangga dengan dirinya. Stadion itu penuh. Ketika saya melihat penutupannya, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Orang Turki 250.000 datang tumplek-plek. Melihat anak-anak kecil dari berbagai negara yang nyanyinya juga begitu-begitu aja. Secara keartisan, secara kesenian tidak hebat-hebat amat, tapi mereka bangga melihat anak kecil kelas 1 SMP dari Azerbaijan nyanyi Turki, anak kecil SD dari Kenya pidato bahasa Turki. Jadi orang Turki cinta betul sama dirinya, cinta betul sama Turki. Karena bayangin, anak-anak kecil dari seluruh dunia, 2.000 orang menyanyikan lagu Turki, menarikan tari Turki, berpidato bahasa Turki, melawak dengan bahasa Turki. Bayangin kalau sekarang di sini nih
ada anak dari Afrika Selatan pidato bahasa Indonesia, coba bangganya Anda bagaimana? Dan itu di Turki di 60 stadion, 2.000 anak dari seluruh dunia melaksanakan Olimpiade Turki itu dengan sangat bagus, menyanyikan lagu Turki dengan kemampuan berbahasa Turki yang sangat bagus, bukan melakukan Turkinisasi, enggak. Mereka juga tidak peduli dengan apakah kamu orang Kristen atau orang Buddha atau tidak ada masalah. Jilbaban pora juga tidak ada masalah. Gitu. Nah, Indonesia sebenarnya bisa melakukan apa saja lebih dari itu. Dari sudut kekayaan alamnya, dari sudut rileksitas manusianya. Saya tuh main gaple di masjid ya pernah. Aku ya, tahu aku. Remi yo gelek dia. Nggak ada masalah. Sekarang ini kita nggak tahu menganut ideologi apa. Dikit-dikit melanggar HAM, dikit-dikit kriminal, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Anak SD dijewer, orang tuanya marah melaporkan ke Komnas HAM. Dijewer itu, Rek. Lu zaman biang sabuk iya. Wah, sampai putus 5 sabuk itu hasil saya. Dan saya tidak pernah marah dan saya bangga pernah digituin sama ayah saya. Pagi-pagi tidak bangun diangkat kepala saya masuk kamar mandi, cuk bangun saya. Kalau sekarang kan masuk penjara bapak-bapak. Terus jadi apa anak sekarang dijewer melanggar HAM? Diginiin sama penggaris cek gini katanya kriminalitas. Terus bagaimana? Saya nggak ngerti kita menganut apa sekarang. Masa nggak punya budaya? Kalau budaya itu ada bedanya menghantam, nabok, ngeplak, ngetak, judu, jewer, ada bedanya. Kita bangsa yang sangat kaya. Nah ini nonyo, nah ini ngetak, ngene ngeplak, kalau bahasa Jawa menggibeng, tak gibeng kan gue. Nah ngene nabok, gitu. Macam-macam, dan itu semua ada kadar budayanya. Saya pernah ngejar seorang pengendara mobil di Jogja yang nabrak lari mengorbankan 6 orang. Ada tukang bakso kena, tukang becak kena, orang naik sepeda kena, jalan kaki kena. Karena dia lari terus tak kejar kayak di film itu. Wow, tak kejar beneran sendirian, dia juga sendirian. Tak kejar sampai ke Jalan Taman Siswa Widul. Gue Pak Is yang ngidul sampai hampir Kota Gede. Balik lagi ke Kintelan, Pasar Telo. Setelah Pasar Telo saya balap, saya silangkan, saya lari turun, saya tangkap dia, saya ambil kuncinya. Ikut saya, masuk mobil saya, tak bawa ke kantor polisi. Pak polisi, ini saya tangkap, dia tabrak lari, tolong diinvestigasi. Saya punya hak untuk menentukan beberapa hal karena saya yang nangkap. Sebenarnya saya pantas mendapatkan hadiah dari polisi, tapi saya tidak ingin mendapatkan hadiah dari polisi. Cuman saya minta satu hal, tolong diproses secara hukum, tapi tidak boleh dipukul, tidak boleh ditonyo, ditabok oleh sebelah. Karena kalau mukul itu kriminalitas, Pak. Tapi kalau pak itu ada rasa sayang, betul nggak? Kalau bapak mengginikan anaknya, itu bapak yang kejam, bapak ngaplok, itu pendidikan. Nah ini malah menyinggung perasaan. Kalau sakitnya sakit diginiin daripada diginiin. Nah dijundu itu kan agak menghina. Ini dijundu jenenge gitu ya kan. Nggak ada bahasa Inggris nggak ada jundu. Nggak ada. Kita tuh luar biasa punya detail dari semuanya itu. Jundu. Ini macam-macam lah. Jadi saya kasih syarat polisi, tidak boleh dipukul tapi ditabok oleh. Dia bingung, loh kok ditabok oleh? Loh, nabok gak masalah, kayak bapak nang anak nabok gak masalah. Tak tabok ikon, ayo ngaji, ngaji, tidak apa-apa. Oh, saya dulu sama ayah saya itu sering sekali saya digituin, sudah sering banget dong aku.
Mosok gelem ngaji, aku gelem ngaji. Gengsi aku. Semua belajar ngaji saya di luar sendiri, jalan-jalan, menek klopo, pedida-pedidi, ayahku muring-muring tapi kena tak ajar, tambah minggat dari kis baba wis. Akhirnya aku, orang sekolah saya enggak sekolah, saya di luar jendela saya dengerin. Gak nyolong telo, kerai. Nyolong timun, kerai, saya nyolong kerai pernah dikejar, itu pernah saya sama yang punya. Terus akhirnya diseret ibu saya, kira-kira 300 meter diginiin sama ibu saya. Diantar ke yang punya timun, ayo minta maaf. Nah, luar biasa kan. Jadi saya diseret gini terus sampai ke yang punya, ayo minta maaf. Terus saya minta maaf. Gimana, kerainya